Di Nevada, kasino Silver Star sedang kesulitan menarik klien. Karena mereka hampir tidak beroperasi, bandar kartu, Tom, dan seorang pelayan minuman, Tori, menyelinap ke ruang persediaan untuk bermesraan. Sementara itu, para wartawan berkumpul di sebuah acara yang disebut Hari Perdamaian, di mana seluruh persediaan senjata nuklir dunia akan dihancurkan. Sayangnya, terjadi kesalahan dan warga melihat ledakan nuklir besar di kejauhan. Listrik padam di Nevada, dan kini Tom dan Tori terjebak di balik kunci elektronik. Tom terus menggedor pintu dan Tori yang kesal menyuruhnya menunggu bantuan. Tetapi Tom mengingatkan bahwa jika Meneyer memergoki mereka di sana, mereka akan mendapat masalah. Pertengkaran terjadi ketika Tori menuduh Tom masuk ke dalam blacklist di Vegas, karena ia tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Sepertinya Tom akan meledak, tetapi saat itu listrik kembali menyala dan keduanya segera meninggalkan ruangan. Saat keluar, Tom melihat bayangan berjalan aneh di pintu depan, tetapi mengabaikannya. Ketika keduanya mencapai ruang kasino utama, mereka terkejut mendapati ruangan itu benar-benar hancur dan tidak ada orang yang terlihat kecuali seorang wanita tua di kursi roda elektrik. Dia tidak menjawab ketika mereka mencoba berbicara dengannya dan kursinya terus bergerak. Ketika Tori bergegas untuk menghentikannya agar tidak jatuh, wanita tua itu mendesis padanya dan berdiri, menunjukkan matanya bahwa ia bukan manusia. Tiba-tiba wanita itu menyerang Tori, dan berhasil mendorongnya di percobaan pertama tetapi dijatuhkan di meja ketika wanita tua itu mencoba lagi. Tom segera melempar wanita itu ke samping, dan Tori turun dari meja sambil mengatakan mereka akan pergi. Kemudian wanita mengerikan itu melompat ke Tom sehingga Tori mendorong troli ke arahnya, tetapi wanita itu tidak menyerah. Menggunakan alat bantu jalan, Tom mulai memukulinya dan membunuhnya dengan menusuk kepalanya dengan kaki alat bantu jalan tersebut. Baik Tom maupun Tori dikejutkan oleh kehadiran lain. Dia adalah asisten pesulap, Jensen. Dia tidak tahu apa yang terjadi karena dia berada di gudang, tetapi dialah yang menyalakan kembali listriknya. Tori pergi ke pintu depan sementara orang-orang memeriksa kamera keamanan dan mereka terkejut menemukan bahwa warga telah menjadi zombie ganas. Di luar, Victor berdiri di atas truk bersama penyintas lain sementara para zombie mencoba menyerang mereka. Victor mendorong pria itu untuk menggunakannya sebagai umpan dan berlari ke kasino untuk meminta bantuan. Jensen membukakan pintu untuknya dan bergegas menutupnya kembali ketika beberapa zombie mencoba mengikutinya. Di jalan, para zombie memakan pria yang jatuh itu. Victor menceritakan kepada yang lain bagaimana dia menghabiskan sepanjang hari terjebak di dalam truk dan Jensen membimbingnya ke ruang ganti agar dia bisa mandi. Bertekad untuk mengamankan gedung, Tom dan Tori memeriksa dapur dan menemukan dua zombie di lemari es sedang memakan daging mentah, jadi Tori segera menutup pintu untuk menjebak mereka. Setelah Tom mematikan kompor, keduanya mendengar suara dan melihat juru masak yang telah menjadi zombie bergerak menyusuri lorong. Mereka mengikutinya ke ruang cuci dan perlahan menyelinap di belakangnya untuk menutupi tubuhnya dengan kain. Setelah tertangkap, mereka mendorongnya ke dalam mesin cuci dan menguncinya. Selanjutnya, keduanya memeriksa ruang makan dan menemukan beberapa zombie sedang memakan makanan kasino, jadi mereka mengunci pintu ini juga. Sementara itu, Victor berkeliaran dan mendengar suara di kamar mandi, di mana ia menemukan seorang wanita yang tampak sakit sedang muntah. Victor mencoba pergi, tetapi tiba-tiba tangan zombie terjulur dari ambang pintu dan mencoba menyerangnya. Ia berjuang keras di pintu sampai seseorang memanggil namanya dan zombie itu melarikan diri, memungkinkan Victor untuk mengunci. Tak lama kemudian, hal lain tiba di koridor yang sama dan menemukan seorang wanita menangis di sebuah ruangan sementara seorang zombie memakan mayat di dekatnya. Tom meyakinkannya untuk bergerak perlahan di sekitar zombie supaya bisa bergabung dengan mereka, tetapi ia membeku ketika pria mengerikan itu melihatnya. Seorang zombie di lorong menyerang Jensen sementara zombie di ruangan itu menyerang wanita itu dan dua zombie lainnya keluar dari ruangan lain untuk mengejar Tom dan Tori. Saat wanita itu terbunuh, Tori menendang para penyerang sebelum ia dan Tom melompat melalui jendela ke kolam renang di luar. Seorang zombie mencoba mengikuti mereka, tetapi jatuh ke tanah. Jensen terus melawan makhluk di lorong sampai Victor muncul dengan alat pemadam api untuk menghajar zombie itu sampai mati. Tom berhasil berenang keluar dari kolam, tetapi seorang zombie muncul kembali dan mengejar Tori. Untungnya, Tori berenang cukup cepat dan Tom menolongnya sementara zombie itu tenggelam. Setelah itu, Tom pergi ke atap dan melihat semua zombie berkeliaran di jalanan. Ia membawa radio, tetapi tidak menemukan sinyal. Tori dan Jensen memindahkan perabotan untuk menghalangi pintu sementara Victor minum di tepi kolam renang. Di malam hari, mereka menyingkirkan semua mayat dan menyadari bahwa zombie di luar sedang tidur sambil berdiri. Keesokan harinya, Tom memasang papan kayu di jendela untuk menghubungkannya dengan bangunan di sebelahnya. Ia mencoba menyeberanginya dengan hati-hati, tetapi papan itu patah dan ia jatuh. Untungnya, ia berhasil berpegangan pada jendela tepat waktu. Hari demi hari berlalu, kelompok itu mulai bosan karena tidak ada kegiatan apapun selain bermain kartu, minum, dan merokok. Tom berkata mereka harus mencoba melarikan diri ke sebuah pulau karena jika mereka tetap di kasino, mereka akhirnya akan kelaparan, dan Jensen berpikir pendapatnya ada benarnya. Tori menganggap itu ide yang buruk, dan ketika Victor setuju dengannya, Tori meninggalkan ruangan dengan kesal. Tom mengikutinya dan mereka akhirnya berdebat. Ketika Tori mengatakan ia hanya pandai minum, Tom memecahkan botol dan menegurnya tentang kekurangannya sendiri. Hal ini membuat Tori memutuskan bahwa jika Tom bisa membuat rencana yang bagus, ia akan membantu. Kemudian, Tom kembali ke atap dan melihat konvoi truk di kejauhan. Ia begitu gembira hingga tak sengaja menjatuhkan radio, yang akhirnya menerima pesan dari tim penyelamat. Ia memberitahu yang lain bahwa ia kehilangan radio sehingga mereka perlu mencari cara untuk menarik perhatian konvoi tersebut. Victor menyalakan api di dalam tong, tetapi apinya tidak cukup terang untuk dilihat dari jarak sejauh itu. Kemudian ia ingat bahwa gedung di seberang jalan memiliki lampu sorot, jadi ia, Tom, dan Tori meninggalkan kasino untuk mencarinya sementara Jensen tetap mengawasi pintu. Semua zombie di luar sedang tidur, jadi ketiganya bergerak hati-hati di sekitar mereka agar tidak tertangkap. Tori menyadari bahwa salah satu zombie adalah polisi dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil senjatanya. Polisi itu membentak dan mencengkeram pergelangan tangannya, tetapi itu hanya refleks dan Tori dengan mudah melepaskan tangannya. Saat kelompok itu terus bergerak, mereka secara tidak sengaja menendang tongkat dan menarik perhatian zombie yang mulai mengikuti mereka.
Jensen melihatnya dari jendela dan memperingatkan teman-temannya agar mereka mulai berjalan lebih cepat. Ketika Tori menemukan celah, ia menggunakan kapaknya untuk segera menjatuhkan zombie itu. Mereka menemukan lampu sorot dan menyalakannya. Tetapi sayangnya mesin itu juga mengeluarkan musik dan membangunkan semua zombie. Victor berhasil mematikan musik sambil membiarkan lampu tetap menyala, tetapi sudah terlambat. Ketiganya bergegas naik ke truk sementara para zombie mengejar mereka. Jensen melempar daging mentah ke jendela dan beberapa zombie berlari untuk mengambilnya. Tetapi itu tidak cukup untuk mengalihkan perhatian mereka semua. Kemudian ia mengirimkan mobil kendali jarak jauh dengan beberapa kembang api dan para zombie mengejarnya, memungkinkan ketiganya meninggalkan truk. Sayangnya, mobil itu terlalu cepat menembakkan semua konfeti dan karangan bunga, dan membuat para zombie kehilangan minat, sehingga mereka kembali mengejar para penyintas. Tori dan teman-temannya bersembunyi di dalam mobil dan memperhatikan para zombie, menyadari bahwa mereka telah menjadi lebih ganas. Ketika Jensen mengaktifkan mainan itu lagi, para zombie berlari dan Victor menggunakan kesempatan itu untuk meninggalkan mobil, menabrak beberapa makhluk saat ia keluar. Tom dan Tori juga mencoba melarikan diri, tetapi para zombie berhasil menghalangi mereka sehingga mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di dalam bus. Sementara sekelompok zombie mengepung kendaraan, Victor berhasil kembali ke kasino dan Jensen membiarkannya masuk. Jensen marah kepada Victor yang meninggalkan mereka, tetapi Victor berteriak padanya, mendorongnya ke beberapa furnitur sambil menantangnya untuk keluar dan menemui para zombie. Di dalam bus, Tom dan Tori bertengkar dan berteriak-teriak sambil saling menyalahkan. Seekor zombie bersembunyi di antara kursi dan mengejutkan Tom dan menggigitnya. Jadi Tori bergegas menembak kepala makhluk itu. Khawatir akan kemungkinan infeksi, Tori meraih tangan Tom dan memotong jari yang tergigit. Zombie lain muncul di belakangnya dan Tori melempar ibu jari itu untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu ia menembaknya saat sedang makan jari Tom. Pada saat itu, konvoi militer tiba dan melepaskan tembakan, menewaskan separuh gerombolan sementara separuh lainnya melarikan diri. Para penyintas keluar untuk menemui para prajurit dan Tom bertanya seperti apa keadaan di tempat lain. Tetapi seorang prajurit mengatakan tidak ada tempat lain dan memukulnya dengan pistolnya. Selanjutnya, para prajurit menggunakan penghitung Geiger untuk memastikan mereka tidak terpapar radiasi dan pemimpin Ramsey meminta tempat yang aman untuk malam ini. Sementara salah satu anak buahnya menyeret seorang zombie dengan tali kekang. Semua orang pergi ke kasino dan para prajurit menggeledah gedung untuk berjaga-jaga, membunuh semua zombie yang dikurung mereka beberapa hari yang lalu. Putrinya Ramsey, Cindy, adalah seorang dokter dan memarahi Tom karena minum saat terluka parah. Sambil merawat tangan Tom, ia menjelaskan bahwa kelompoknya sedang menuju Danau Tahoe untuk pergi sejauh mungkin dari area ledakan nuklir. Tori cemburu dan menyela percakapan mereka, mengarang alasan bodoh untuk mengeluh sambil memperhatikan seorang tentara memberi makan kepada zombie. Ramsey menghentikan pertengkaran itu dan mengajak Cindy ke samping untuk mengingatkannya bahwa mereka tidak bisa mempercayai siapapun. Tori menyusuri koridor dan seorang tentara berkata ia tidak bisa turun ke sana, jadi ia menjelaskan bahwa ia hanya perlu ke kamar mandi. Di salah satu bilik, ia menemukan seorang tentara sedang muntah dan merasa curiga meskipun wanita itu bersumpah ia baik-baik saja. Ketika Tori kembali ke ruang utama, ia memperhatikan bahwa sebagian besar tentara tampak agak sakit. Ia memberitahu Jensen dan Tom bahwa orang-orang ini menyembunyikan sesuatu dan Jensen setuju. Tetapi Tom tidak peduli karena ia hanya ingin pergi. Setelah melihat dua tentara menyusuri koridor yang seharusnya terlarang, Jensen mulai menyelinap. Ia bersembunyi di balik dinding tempat ia mendengar Ramsey berbicara dengan salah satu anak buahnya dan mengetahui bahwa mereka sedang memuat truk. Percakapan itu juga mengonfirmasi bahwa para tentara sakit. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Jensen bergegas ke dapur dan mendapati para tentara telah mengambil semua perlengkapan kasino. Ia kemudian pergi ke garasi dan terkejut mengetahui Victor telah membantu mereka. Tiba-tiba, zombie peliharaan itu mencoba menyerang Jensen dan membuatnya jatuh dari tempat persembunyiannya. Suara itu membawa semua orang ke garasi dan Jensen memutuskan untuk memanggil para tentara. Tori bergabung dengannya, menunjukkan bahwa semua orang terinfeksi. Cindy tidak percaya ayahnya akan melakukan ini, tetapi Ramsey mengklaim ia tidak berencana meninggalkan semua orang. Ketika Tori menghina Victor atas pengkhianatannya, Victor menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertahan hidup sebelum menunjukkan bahwa Jensen memiliki pistol. Ramsey mencoba menenangkan semua orang, tetapi ketika Jensen meraih pistolnya, para tentara melepaskan tembakan dan langsung membunuhnya. Tori bergegas memeriksa mayat itu, tetapi itu hanya akting untuk mengambil pistol Jensen dan ia pun melepaskan tembakan. Para prajurit berlari mencari perlindungan agar Tori bisa kembali ke kasino. Ramsey mengatakan bahwa mereka akan pergi tanpanya, dan Cindy meminta Tom untuk ikut. Pertama, Tom memberitahu mereka tentang dapur kedua dengan lebih banyak makanan di sebelah ruang makan, dan para prajurit memaksanya untuk mengantar mereka ke sana. Ketika mereka sampai di ruang makan, Tom minggir untuk menekan tombol kunci. Pintu terbuka dan memperlihatkan semua zombie yang terperangkap, yang langsung menyerang para prajurit. Saat mereka membela diri, Tom meninju seorang pria dan mengambil senjatanya sebelum melarikan diri. Tak lama kemudian, gerombolan zombie mencapai garasi dan beberapa prajurit terluka. Jadi Ramsey memerintahkan truk-truk untuk pergi tanpa menunggu anak buahnya yang lain. Keesokan paginya, Tom memastikan tidak ada makanan tersisa dan memberitahu Tori bahwa mereka juga harus pergi. Tori berpikir manusia telah gagal dan menyerah, tetapi Tom memperhatikan para zombie di luar dan mendapat ide. Dengan menggunakan tali, ia menangkap leher seorang zombie dan menggantungnya di jendela. Kini Tori dapat mengambil kuncinya sebelum Tom membiarkannya jatuh hingga tewas. Selanjutnya, mereka pergi ke garasi dan mencoba mencari tahu mobil mana yang memiliki kunci tersebut. Seorang zombie mencengkeram pergelangan kaki Tom dari bawah mobil, dan Tom respons dengan menembak, yang mengaktifkan alarm mobil. Para zombie mengikuti suara itu dan keduanya melepaskan tembakan. Tori mencoba bersembunyi di dalam mobil, dan seorang zombie memasukkan kepalanya melalui atap. Ketika ia membuka pintu untuk melarikan diri, ia menabrak makhluk lain. Menggunakan gantungan kunci yang berbunyi bip, Tom dan Tori akhirnya menemukan mobil yang tepat dan segera pergi. Sayangnya, gerbang depan tertutup dan mereka tidak tahu kodenya. Tori berpikir mereka bisa menerobos gerbang, tetapi mobil itu malah menabraknya. Ia ingin mencoba beberapa kode, tetapi Tom malah menembak mesin gerbang. Lebih banyak zombie datang,
jadi mereka berlari bersembunyi di tangga. Malam itu, di atap, setelah banyak minum, Tom dan Tori mencoba bermain nakal, tetapi momen itu terganggu oleh klakson mobil. Mereka melihat ke jalan dan melihat Cindy kembali dengan truk, tetapi ia dikejutkan oleh zombie di jalan dan truk itu akhirnya menabrak. Untungnya dia masih hidup, tetapi para zombie mulai mengepung kendaraannya. Ketika ada makhluk yang masuk melalui jendela, dia langsung menembaknya. Kemudian dia keluar dan menembak zombie manapun yang mencoba mendekat, yang membuat gerombolan itu ragu. Saat itu, Tom tiba di dalam dekorasi kasino yang besar dan berhasil membawanya masuk tanpa ada zombie yang mengikutinya. Beberapa menit kemudian, keduanya kembali ke kasino dan Tori menodongkan pistol ke arah Cindy, menuduhnya terinfeksi seperti yang lain. Cindy menjelaskan bahwa tidak ada prajurit yang terinfeksi, mereka hanya menderita efek samping radiasi. Mereka semua sekarang mati karena Kung Fu diserang oleh gerombolan zombie yang semakin kuat dan cepat. Cindy selamat karena Ramsey menjaganya tetap aman di bagasi. Tiba-tiba mereka mendengar zombie memukul pintu dengan kapak dan Cindy mengatakan zombie yang lebih kuat akan datang. Tori menyalahkannya karena membawa mereka ke sini dan melontarkan hinaan sambil dia berlari ke atap, di mana dia mengamuk dan mulai batuk. Sementara itu, Tom dan Cindy minum bersama, dan Tom mengakui bahwa beberapa waktu lalu ia membunuh istrinya yang sedang hamil saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Cindy pun curhat, ia mengaku memiliki seorang putri, tetapi tidak tahu apakah putrinya selamat karena putrinya tinggal bersama mantan suaminya di Carson City. Tom memutuskan untuk pergi ke sana dan mencari anak itu. Setelah mereka tertidur, Tori memeriksa tas Cindy dan menemukan 2 bom, lalu ia mencurinya. Keesokan paginya, Tom bangun dan mendapati seorang zombie di kamar dan perkelahian pun terjadi. Saat mereka berguling-guling di tanah, Cindy muncul dengan pisau dan menusuk kepala zombie itu untuk membunuhnya. Setelah itu, Cindy dan Tom pergi ke atap dan mendapati zombie yang lebih kuat telah tiba dan memakan zombie yang lebih lemah. Mereka berlari ke pintu masuk, tempat Tori berusaha menutup pintu dan berkata mereka harus menggunakan bom. Tom membuka semua saluran gas di dapur dan Cindy mulai menyiapkan bahan peledak, yang akan memakan waktu sebentar. Tori mengambil kapak dan berlari ke depan untuk mengulur waktu. Setelah Cindy selesai, ia dan Tom mencoba bergabung dengan Tori, tetapi mereka menemukan zombie menghalangi jalan dan harus mengambil koridor lain. Untuk mencapai tangga, mereka harus menyeberangi ruang makan, tetapi ada juga zombie di sana sehingga mereka bersembunyi di balik meja. Tiba-tiba sesosok makhluk menarik kaki Cindy dan mencoba menggigitnya, tetapi ia berhasil meraih tongkat dan menusuk kepalanya, sementara Tom membantu dengan pukulan dari belakang. Zombie lain datang sehingga keduanya bergegas ke tangga untuk melarikan diri. Saat Cindy turun, seorang zombie menjambak rambutnya dan ia mencoba melawan, tanpa sengaja menendang Tom. Akhirnya zombie itu tidak dapat menahannya lagi dan membiarkannya jatuh, yang menyebabkan kakinya patah. Tori muncul di samping mereka dan menyuruh mereka merunduk agar ia dapat membunuh zombie di belakang mereka. Tom membantu Cindy berjalan sambil menyebutkan Carson City dan Tori pun panik, mengatakan Cindy akan memperlambat mereka dan ia tidak akan selamat untuk melihat anaknya. Karena Tom menolak untuk mendengarkan, Tori memukul mereka berdua dengan kapak dan pergi sendirian. Di garasi, Tori menembak seorang zombie dan memasang peledak di gerbang. Sebelum ia sempat bergerak cukup jauh, musuh lain muncul dan menerjangnya hingga bibirnya putus. Bom gerbang meledak dan Tori terluka parah, memungkinkan para zombie menumpuk di atasnya. Cindy membangunkan Tom dan mereka bergegas bersembunyi di ruang persediaan tepat sebelum bom dapur meledak juga, menghancurkan sebagian besar bangunan. Untungnya, keduanya selamat dan berhasil sampai ke garasi, di mana mereka mengambil mobil dan pergi melalui lubang yang dibuat bom di gerbang. Di antara makhluk-makhluk di jalan, Tori yang telah menjadi zombie bersiap untuk mengikuti mereka.